100 juta dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Eksekusi puluhan rumah diwarnai protes warga di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Dan mereka sudah mengakui. Meski ada penolakan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap melanjutkan penggusuran dan menjelaskan jika lahan yang ditempati warga milik Perumnas. Melihat rumah mereka dihancurkan, sejumlah ibu-ibu menangis dan meminta petugas menghentikan penggusuran. Mereka mengaku tidak ada sosialisasi dari pihak terkait tentang penertiban lahan tersebut. Warga protes karena tidak mendapatkan ganti rugi, namun dijanjikan akan direlokasi ke rumah susun Cakung. Padahal warga mengaku telah membeli lahan dari seorang mafia tanah dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Total lahan yang dieksekusi seluas 38.000 meter persegi di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Sudah dari udah 25 tahun lebih tinggal di sini. Bapak saya dari sebelum ini ada orang di sini. Harapannya apa Mbak pada pemerintah? Saya pengen keadilan doang sih Bang. Bapak saya sakit. Tidak ada kerjaan lagi, tinggal di mana? Rencananya lahan tersebut akan dibangun perumahan rakyat sesuai program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Upaya penertiban aset di Desa Dababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, dan Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung, Rabu pagi berlangsung ricuh. Puluhan warga yang menolak penggusuran berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka hingga bentrok tak terhindarkan. Isak tangis warga pun pecah. Beberapa di antaranya histeris dan jatuh pingsan ketika rumah-rumah mulai diratakan. Sementara warga lainnya tetap berusaha menerobos barikade aparat gabungan. Lahan yang ditertibkan ini diklaim merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung dan telah bersertifikat resmi. Pemprov juga mengklaim telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2012 lalu saat jumlah bangunan di lahan tersebut masih sedikit. Namun seiring waktu permukiman semakin padat tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Sementara warga pun memiliki pandangan berbeda. Warga menilai ada kejanggalan dalam dokumen yang digunakan pemerintah sebagai dasar penggusuran. Menurut warga, sejak tahun 1985, tanah tersebut digarap oleh karyawan perusahaan sebelum tiba-tiba muncul klaim dari Pemprov pada tahun 1997 silam. Awal itu kita juga beli sini. Oh beli Pak? Beli. Oh. Pakai duit gitu loh ya. Benar. Bukannya isinya kita gratis gitu Bang. Jadi kayak Pemprov ini nggak ngerti perasaan orang yang di bawah itu gimana gitu. Benar. Meski diwarnai ketegangan dan isak tangis warga, proses penertiban lahan tetap berjalan. Warga yang mulanya bertahan akhirnya menyerah dan pasrah melihat rumah mereka rata dengan tanah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pengemudi ojol ini langsung berlari kencang saat menyadari sepeda motor yang terparkir di bahu jalan kawasan Mangga 2 Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan. Meski sempat terlibat aksi tarik-menarik yang berujung nyaris baku hantam, namun sayang usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Grogol, Petamburan melakukan patroli pelanggaran parkir liar di badan jalan dan trotoar Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Operasi ini diwarnai kepanikan pengemudi bajai dan sepeda motor yang menyelamatkan kendaraannya. Untuk hasil hari ini sebanyak 46 kendaraan roda 2. Selanjutnya kami juga melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat
untuk tidak melakukan parkir di sepanjang jalan atau di trotoar. Di Jakarta masih marak parkir liar. Alasan warga nekat parkir di lahan liar adalah karena tidak ada tempat parkir hingga mengikuti arahan juru parkir liar. Mahalnya tarif parkir di lahan parkir resmi juga jadi alasan warga memilih parkir liar. Resiko parkir di lahan liar adalah terjaring razia dishub, akibatnya ban gembos atau cabut pentil atau bahkan ditilang dan denda. Parkir di lahan resmi penting dipatuhi masyarakat. Selain menghindari razia, parkir di lahan resmi juga untuk menghindari kemacetan akibat penyempitan ruas jalan, gangguan pedestrian atau pejalan kaki hingga aksi kriminalitas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah pegawai honorer Pemkab Bangkalan tersulut emosi saat hendak mempertanyakan terkait jaminan hari tua mereka di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, Jawa Timur. Suasana kemudian berubah panas saat mereka tersinggung atas pernyataan salah satu pegawai BPJS yang dinilai tidak sopan dan terkesan menantang serta menggurui. Ketersinggungan ini membuat semua honorer di lokasi pun ikut emosi yang membuat sejumlah petugas security ikut turun tangan. Kedua pihak bahkan nyaris baku hantam hingga akhirnya berhasil diredam setelah kepala kantor BPJS ikut turun melerai pegawainya. Nantangnya seperti apa, Mas? Nantang gini, HP-nya disuruh buka, intinya itu buka undang-undang, pegawai itu gak terima, HP ditaruh, dia nantang gini, ayo keluar gitu, bahasa kan kaedah gitu, ini kan nantang. Sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura menyatakan insiden tersebut murni persoalan salah paham saja. Karena salah persepsi saja. Salah persepsinya memang kita pengennya mengajak diskusi di luar karena supaya pengambil klaim yang lainnya tidak terganggu. Itu saja. Salah persepsinya di situ. Yang lainnya sudah clear, teman-teman ya. Sudah clear dan teman-teman THL pulang dengan senang. Setelah dimediasi, masalah kedua pihak langsung selesai, termasuk masalah pencairan dana jaminan hari tua milik pegawai honorer bisa dicairkan setelah persyaratan terpenuhi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Larangan jual gas LPG 3 kg oleh warung eceran sudah dicabut. Kini muncul aturan pembelian gas LPG 3 kg harus menggunakan KTP. Setelah pemerintah mencabut larangan untuk pengecer menjual gas LPG 3 kg, sekarang di Pangkalan untuk membeli gas LPG 3 kg warga diwajibkan untuk menunjukkan KTP-nya. Apakah mereka merupakan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Dan salah satunya di Pangkalan gas LPG 3 kg yang berada di Palmerah, Jakarta Barat ini sudah menerapkan untuk pembelian wajib menunjukkan KTP. Dan untuk ketersediaannya pun dapat dipastikan ini aman, untuk stoknya juga aman, tidak terdapat antrian yang signifikan untuk pembelian gas LPG subsidi. Dan juga saya mau kasih lihat ke Anda pemirsa bagaimana proses untuk pengecekan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kg. Dan untuk itu setiap pengelola memastikan bahwa mereka memiliki aplikasi. Nah, ini dia aplikasinya. Berikut adalah aplikasi untuk pembelian dan pengecekan KTP. Jadi nantinya untuk pengelola akan memasukkan NIK di sebelah sini. NIK akan dimasukkan di sebelah sini, kemudian untuk dicek apakah memang NIK tersebut memiliki hak dan berhak mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Dan juga untuk pembeli sudah harus paham juga bahwa memang sekarang KTP ini dibutuhkan. Dan juga dari pemerintah mewajibkan untuk setiap pembeli itu harus sesuai dengan KTP wilayahnya. Jadi untuk KTP Jakarta hanya diperbolehkan untuk beli di daerah Jakarta saja. Jadi untuk KTP di luar Jakarta tidak diperbolehkan untuk beli karena itu dapat merusak stok dan juga ketersediaan yang ada. Dan juga dari pemerintah Provinsi Jakarta ini juga sudah memiliki wacana bahwa nantinya ke depannya akan ada sistem baru, yaitu sistem menggunakan QRIS. Jadi QRIS ini juga akan lebih mempermudah untuk Pangkalan, untuk pengelola
dalam mengatur ketersediaan stok dan juga untuk pembeli gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Nora Syafikah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Mas Heru suruh pulang deh, Mas Heru. Kepanikan terjadi saat kobaran api melahap sebuah bangunan rumah mewah di Jalan Ki Ageng Pemanahan, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sementara yang lain membantu petugas DPK menyemprotkan air. Menurut warga, api timbul dari sebuah mobil minibus yang terparkir. Meski sempat berusaha dipadamkan dengan apar, namun api malah membesar dan merembet ke bangunan rumah. Beruntung pemilik rumah yang terlelap tidur langsung terbangun dan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Menurut informasi dari pemilik rumah, itu kebakaran dari mobil yang ada di lingkungan rumah ini, di garasi. Itu entah konslet atau apa, kami kurang ini keterangannya dari mobil itu. Dan kami tiba di TKP, kondisinya emang udah luas seperti ini. Mungkin kejadiannya tidak langsung memberikan laporan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, peristiwa ini menambah panjang daftar bencana kebakaran di Jakarta. Dilansir dari unggahan BPBD Jakarta pada tahun 2024, tercatat ada 1.810 kejadian bencana, di mana sejumlah kejadian bencana terbanyak adalah kebakaran dengan 788 kejadian. Dari jumlah tersebut, korsleting listrik menjadi penyumbang terbesar penyebab kebakaran di Jakarta. Masyarakat pun dihimbau apabila menemukan atau mengalami kejadian darurat dapat menghubungi call center Jakarta Siaga di nomor 112. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bersediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah menurut agama masing-masing? Selebritis sekaligus mentalis Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo atau yang tenar dengan nama Deddy Corbuzier telah dilantik sebagai staf khusus Menteri Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Dedi resmi mengemban jabatan baru setelah dilantik oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Namun pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan ini memicu perhatian publik, terutama yang mempertanyakan soal rencana efisiensi anggaran oleh pemerintah. Apalagi dalam rancangan efisiensi anggaran tersebut, diketahui salah satunya dilakukan dengan pemangkasan pegawai honorer di lembaga pemerintahan. Saya rasa kalau untuk staf khusus itu dalam sisi anggaran kan udah ada pagunya. Boros atau enggaknya ya itu tergantung berapa nilai yang bakalan dikeluarkan ya. Kita kurang tahu lah untuk itu, tapi dalam aturannya kan sudah ada. Kita ikutin aja. Layak atau tidaknya mungkin publik yang bakalan menilai. Tapi bagi saya sih masih kurang ya. Kalau menurut saya sih harusnya dengan efisiensi anggaran ini memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah lagi personil terutama dari lingkup yang memang sebenarnya nggak ada basic pertahanan keamanan, walaupun dia mungkin memang udah pernah kayak pendidikan militer atau apa ya. Ya bisa disimpulkan bahwa ini tuh yang dilakukan pemerintah itu pemborosan anggaran sih. Pasti ada alasan yang matang juga dibalik kenapa akhirnya beliau diangkat gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini nih, ada efisiensi anggaran, sepertinya rasanya kalau misalnya ditambah headcount satu lagi mungkin akan sangat membebankan ya. Jadi menurut saya sebenarnya yang penting itu yang publik perlu tahu itu transparansi. Kira-kira apa sih alasan dibalik pengangkatan ini dan kira-kira memang seberapa efeknya nih. Sebelumnya Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, Doni Rahajoy, Wakil Ketua Otorita IKN, dan Muhammad Ali Brawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Otorita IKN dikabarkan mundur dari jabatannya. Keputusan mundur Ali Brawi ini pun makin menuai spekulasi publik soal nasib megaproyek IKN yang kini terancam mangkrak. Apalagi saat ini pemerintah telah memblokir anggaran IKN sebesar 14 triliun rupiah. Saat ini pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Efisiensi anggaran 306,69 triliun tertuang dalam Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD 2025. Salah satu lembaga yang terkena dampak efisiensi adalah DPR RI. Semula mereka disebut-sebut sebagai salah satu kementerian atau lembaga yang selamat dari mimpi buruk pemangkasan anggaran. Namun arah angin kini berubah dan membawa DPR RI ke dalam nasib efisiensi.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan pagu anggaran DPR RI awalnya 6,6 triliun rupiah. Namun kini pemerintah memangkas anggaran DPR sebesar 600 miliar rupiah. Dengan pemotongan tersebut, DPR RI mulai mengurangi belanja-belanja operasional semacam alat tulis kantor, penghematan listrik, air, telepon, dan perjalanan dinas. Tak hanya DPR RI, lembaga anti rasuah KPK tak luput dari pemotongan anggaran oleh pemerintah Prabowo Gibran. Anggaran KPK berkurang menjadi 1,036 triliun setelah dilakukan efisiensi dan rekonstruksi sebesar 201 miliar rupiah. Sebelum rekonstruksi, pagu anggaran KPK 2025 ditetapkan sebesar 1,127 triliun. Meski ada pengurangan anggaran, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengungkapkan KPK akan tetap aktif mengejar buronan korupsi. Institusi Polri juga tak luput dari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Polri terkena efisiensi anggaran hingga 20,5 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran untuk Kof Bayangkara pada tahun 2025 sebesar 126,6 triliun atau dipangkas sebesar 16,26%. Terkait hal tersebut, masyarakat menilai pemotongan anggaran yang dilakukan oleh negara justru sangat baik. Pemotongan anggaran 600 miliar rupiah untuk DPR RI sangat layak dilakukan, sehingga dana tersebut bisa disalurkan kepada rakyat. Di mana anggaran untuk ke luar negeri atau studi banding itu juga diminimalisir, ya mungkin kayaknya lebih baik karena saya lihat juga DPR lebih banyak ke kunjungan lapangannya ya dibanding merumuskan kebijakan-kebijakan yang memang pro rakyat gitu. Potongan ini ya cukup bagus lah ya untuk memangkas semua kepentingan DPR yang terlalu berlebihan dan yang tidak menguntungkan buat rakyat kecil gitu. Dua pos utama yang disasar Presiden Prabowo dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja sebesar 256,1 triliun. Kemudian pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai 50,59 triliun. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Setelah menginap semalam di Jakarta, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Iring-iringan Erdogan tiba sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di depan beranda Istana Bogor dengan disambut 75 pasukan berkuda dari pengamanan Presiden. Kedatangan Erdogan disambut langsung Presiden Prabowo. Upacara kenegaraan menyambut Erdogan berlangsung meriah. Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan. Dentuman meriam penghormatan dilontarkan sebanyak 21 kali. Selanjutnya, Presiden Prabowo mendampingi Erdogan menginspeksi pasukan dan memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo Erdogan membahas sejumlah isu strategis. Pertemuan itu juga turut disepakati perjanjian kerjasama yang meliputi 12 bidang diantaranya keagamaan, energi, sumber daya mineral, kesehatan, pertahanan, perdagangan, dan lain sebagainya. Usai melakukan pertemuan bilateral, Erdogan dan istri bertolak meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat Rabu petang. Kepulangan Erdogan turut diantar Presiden Prabowo. Kunjungan Erdogan diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara serta mendorong kerjasama yang erat di berbagai bidang strategis. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi mengumumkan 1 Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi. Keputusan ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah
dalam menentukan awal bulan Hijriah. Metode ini merupakan suatu pendekatan astronomi yang akurat untuk menentukan posisi hilal atau bulan baru yang menjadi tanda awal bulan dalam kalender Hijriah. Berdasarkan Majelis Tarjih dan Tajdid yang dipedomani oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah ditetapkan bahwa puasa Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, hari Sabtu. Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Maklumat ini disampaikan untuk menjadi panduan warga Muhammadiyah dalam menentukan pelaksanaan ibadah puasa dan penetapan hari raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak perayaan Cap Gomeh 2025 yang digelar di Pancoran Chinatown Point, Jakarta Barat, Rabu siang, dihadiri sejumlah tokoh politik dan mantan pejabat hadir. Di antara tokoh yang hadir, Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, yang mengenakan busana tradisional Tionghoa, cangsan berwarna merah marun. Ada juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono memilih cangsan berwarna silver, sedangkan Rano Karno mengenakan cangsan merah bercorak emas. Selain itu, turut hadir pejabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Perayaan Cap Gomeh menjadi wujud nyata dari akulturasi budaya yang mampu menciptakan harmoni, persatuan, dan kebersamaan dalam keberagaman masyarakat Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan akhirnya persaingan di babak pertama kita sudah berlangsung. Laga pembuka di pekan kelima di Gor Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan langsung menyajikan pertandingan sengit antara Black Steel FC melawan Unggul FC. Berstatus tim unggulan, keduanya main terbuka sejak fluid pertama dibunyikan. Namun Black Steel masih terlalu tangguh bagi Unggul FC yang harus menyerah dengan skor 3-6. Pada pertandingan kedua, Kuda Laut Nusantara melawan Tiga Raja United. Pada laga ini, Kuda Laut Nusantara berhasil menguasai jalannya pertandingan dan mengalahkan Tiga Raja United dengan skor telak 4-0. Di pertandingan ketiga, Moncong Bulu FC berhadapan dengan Sadakata FC. Kedua tim tampil memukau pada pertandingan ini. Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan, hingga peluit akhir dibunyikan Moncong Bulu melawan Sadakata bermain imbang 2-2. Di pertandingan keempat, Halus FC melawan Cosmo JNE juga bermain imbang. Kedua tim nampak bermain sangat hati-hati, sehingga tidak mampu mencetak satu gol pun. Skor kacamata 0-0 mewarnai pertandingan ini. Sementara itu, pada laga pamungkas, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC menang dramatis melawan Pangsuma FC. BTS FC yang awalnya sempat tertinggal di babak pertama sukses melakukan comeback dengan menang 3-2. Tim Liputan iNews melaporkan.